Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabarnya Kang Umi? Udah lama ya kita nggak pernah ketemu, nggak pernah belum pernah masuk sekolah. Kangen nggak sama Umi? Kalau Umi sih pasti kangen banget sama kalian. Oke, sebelumnya udah tahu kan pelajaran apa yang Umi ambil? Nah, kali ini kita mau pelajaran IPS. Nanti kalau misalnya udah masuk sekolah, kita pasti belajarnya dengan game-game yang akan seru, benar. Nah, terus jangan lupa makan sehat, belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang disuruh ya, sholat, mengaji, jangan lupa dikerjakan. Oke, sekarang keluarin buku IPS-nya semua, kita mau pelajaran IPS. Siap untuk pelajaran IPS? Kalau bisa jawab, nanti Umi kasih poinnya. Oke, di sini Umi akan menjelaskan dari pengertian ruang bersama Umi Meni dan Umi mengajar IPS kelas 8. Oke, simak baik-baik ya, Nak. Pengertian ruang. Ruang, menurut istilah geografi, umumnya dimaksud dengan ruang adalah space. Seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Jadi, ruang menurut istilah geografi adalah space, seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, kalau untuk menurut Undang-Undang Nomor 26 tentang ruang adalah ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk disebut dengan ruang. Contoh dari ruang yang pertama adalah ruang udara. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar awan. Itu termasuk contoh dari ruang udara. Yang kedua adalah jika kalian naik pesawat, maka pesawat itu akan ada di udara atau di atas awan. Itu termasuk contoh ruang udara. Yang kedua adalah contoh ruang darat. Di sini kalian bisa membayangkan ruang darat. Nah, salah satunya adalah contohnya gedung-gedung tinggi. Itu adanya di darat. Lalu rumah kalian itu adanya di darat. Dan yang ketiga adalah contoh ruang laut. Di sini kalian bisa lihat ruang laut itu adalah di air laut. Yang hidupnya apa? Ikan-ikan dan jenis tumbuhan yang ada di laut. Itu termasuk contoh ruang laut. Yang kedua, di sini kalian bisa melihat pantai atau kalian lagi liburan di pantai. Itu termasuk contoh dari ruang laut. Oke, di sini Umi akan menjelaskan pengertian dari geografi ya. Nah, di sini istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafi artinya pencitraan. Jadi, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kalau ruang tadi itu yang ada di permukaan bumi semuanya, sama juga dengan geografi itu yang ada di permukaan bumi. Wow, error.
Nah, prinsip geografi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, prinsip penyebaran. Yang kedua, prinsip keterkaitan. Yang ketiga, prinsip penggambaran. Yang keempat adalah prinsip gabungan. Prinsip penyebaran. Penyebaran merupakan prinsip geografi yang digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak merata. Kalau prinsip penyebaran berarti dia persebarannya yang tidak merata. Nah, contohnya di sini adalah fauna Indonesia, persebarannya tidak merata. Lalu, persebaran fauna di dunia, persebarannya selalu tidak merata. Yang kedua adalah prinsip keterkaitan. Prinsip keterkaitan adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam satu ruang. Contohnya di sini adalah penebangan pohon. Jika penebangan pohon terus-menerus, maka mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, prinsip penggambaran. Di sini, prinsip penggambaran fungsinya untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala yang terjadi di permukaan bumi setelah dilakukan pengamatannya. Contohnya di sini pengamatannya adalah curah hujan di Kabupaten Wonosobo. Di sini bisa dilihat di gambar curah hujan mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Di sini Umi akan menjelaskan prinsip gabungan. Prinsip gabungan yang mana prinsip ini menggabungkan 3 prinsip yang udah Umi jelaskan tadi. Nah, bertujuannya adalah untuk menelaah fakta, gejala, serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Contohnya yang Umi berikan ke kalian adalah di sini kita lagi hacking, itu termasuk dari contoh prinsip gabungan.